Apa yang diterima Riau selama ini? Masa sawitnya ada di Riau, tapi duitnya semua dimakan sama orang Jakarta. Karena jalan yang digunakan, banyak jalan-jalan yang dibangun dibiayai oleh APBD. Daerah. Ya. Apa arti 392 itu terhadap kebutuhan pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan? Nggak ada arti apa-apa. Bangun satu jembatan besar seperti jembatan Siakin aja kurang ya. Jadi nggak usahlah klaim-klaim. Halo GT Mania, kita kembali lagi dalam program diskusi di mana pada sesi ini kita akan membincangkan tentang satu tema menarik yang saat ini sedang menjadi konsumsi publik. 2 pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan tentang pembagian dana bagi hasil kelapa sawit, di mana tahun ini Provinsi Riau secara khusus, secara total akan menerima DBH kelapa sawit sebesar 392 miliar yang diperuntukkan untuk 12 kabupaten kota dan Pemprov Riau yang akan menerima sekitar 83 miliar. Nah, apakah DBH kelapa sawit tersebut sudah sebanding atau apakah DBH kelapa sawit tersebut sudah proporsional dan signifikan untuk mengatasi dan menangani problem-problem yang ditimbulkan dari keberadaan perkebunan kelapa sawit di Riau? Bersama saya telah hadir seorang ekonom yang akan mengupas tentang DBH kelapa sawit, khususnya yang diterima oleh pemerintah di Provinsi Riau. Saya akan memperkenalkan tamu saya, yaitu Viator Butar-Butar, SEMA, PSD, yang saya sapa hari ini dengan sapaan Bang Viator. Apa kabar, Bang? Baik, baik Dinda. Ya, Bang. Bang Viator, saya lihat Abang merespon pembicaraan tentang berita-berita seputar DBH kelapa sawit yang ada di media. Kebetulan kita satu grup, sehingga kami mengundang Abang, di samping juga karena kepakaran beliau di bidang ekonomi. Menurut Abang, DBH kelapa sawit ini berkah atau bagaimana? Ya, yang pertama kita menerima sesuatu. Ya tentu layak disyukuri. Nah. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Persoalannya berapa yang diterima itu, untuk apa, bagaimana kelayakannya. Sebetulnya kan di situ, karena kelapa sawit kalau dulu tidak ada arti apa-apa secara ekonomi di Provinsi Riau, tapi sejak 1980-an ketika mulai dikembangkan oleh PTP, waktu itu PTP 2, PTP 5, PTP 6, PTP 4 waktu itu fokus masih di karet. Itu masuk ke Provinsi Riau sangat-sangat deras arus investasinya. Sehingga tahun 90-an, mulai tahun 90-an, peranan kelapa sawit itu sudah sedemikian besar. Baik secara makro, ekonomi Riau, juga terhadap masyarakat. Kenapa perlu terhadap masyarakat? Karena kemudian, karena masyarakat melihat enaknya, manisnya buah sawit itu, masyarakat ikut-ikutan. Dimulai dulunya oleh para pekerja yang kerja di perkebunan-perkebunan. Jadi PTP masuk, lalu PBS, PT Hutayan itu salah satu PBS pertama. Saya mengikuti karena dulu saya terlibat tahun 1984 dalam satu penelitian prospek minyak nabati yang dikoordinir oleh Universitas Indonesia. Saya masih mahasiswa tahap akhir, sudah selesai teori, diajak untuk jadi pengumpul data saja. Tapi kemudian kan kita ikuti perkembangannya. Lalu terus berkembang. Tahun 2000-an kelapa sawit itu sudah menjadi salah satu komoditi yang sangat besar pengaruhnya dalam makroekonomi PDRB kita,
tercipta dari kelapa sawit dan turunannya. Malah sektor pertanian sekarang yang dulunya dikuasai oleh kehutanan, subsektor kehutanan, sekarang sudah sangat-sangat didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Riau dulu hanya tahunya kebun kelapa liar alamiah. Kalau sekarang sudah kelapa sawit, semua sekarang sudah kelapa sawit. Pejabat tinggi, pejabat menengah, pejabat rendah, pengusaha swasta yang bekerja sudah berusaha memiliki sawit sekarang ini. Aset-asetnya disimpan dalam bentuk kebun kelapa sawit sebagai simbol apa tadi? Malah sudah jadi simbol. Kalau dia pengusaha sawit, dia orang kaya. Belum kaya di Riau kalau belum punya sawit. Kalau dulu kan belum kaya kalau belum punya hotel. Jadi saya ngikuti percis, makanya pada tahun 2000-an ketika kami ada di Dewan Pakar Provinsi Riau, saya waktu itu ditugasi di bidang ekonomi dengan beberapa teman-teman, kita sudah melihat bahwa pemerintah tidak bisa hanya menerima apa saja yang terjadi di daerah ini terkait dengan kelapa sawit. Waktu itu banyak tekanan, desakan dari aspek lingkungan. Nah, memang harus kita akui proses deforestasi di Riau itu luar biasa cepat di zaman-zaman itu. 90 sampai tahun 2000-an itu luar biasa. Berkembang sekali, banyak hutan yang dikonversi, banyak lahan-lahan kosong yang tidak bermanfaat dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Baik yang dulu kita sebut legal itu artinya dia sudah punya HGIU gitu ya, atau sudah berproses ke arah itu. Ada juga yang sama sekali tidak ada. Ada yang korporasi malah yang dari awal itu tidak pengen punya HGU. Pokoknya ada izin prinsip dari bupati saja, ada rekomendasi dari gubernur, ajukan ke sana sudah. Itulah yang sekarang ini disebut kebun ilegal ya. Dulu kita sebut ada penindakan hukum upaya konversi hutan ilegal, apa namanya, yang tidak sesuai dengan aturan. Saya udah alih fungsi hutan secara ilegal. Nah, kemudian ada yang menyebut illegal logging, macam-macam istilahnya. Kontribusinya terhadap perekonomian kita sekarang ini cukup besar. Migas, CPO dan turunannya minyak. Kemudian pulp and paper. Ini 3 komoditi utama ekspor Riau. Ini yang menopang ekonomi makro Riau. Kalau salah satu dari 3 ini drop, maka pasti akan terjadi gejolak ya. Bukan hanya gejolak, pengalaman di ekonomi kita tahun 1998, ketika jatuh harga, bukan 98 itu karena krisis. 2008 harga TBS jatuh, itu ekonomi kita terkontraksi. Harga pulp and paper jatuh, cenderung menurun. Harga minyak jatuh, terkontraksi. Nah, sekarang ini kalau mau lihat makronya ekonomi kita sangat tergantung kepada 3 komoditi ini. Jadi ini 3 penopang ekonomi Riau ini ya. Memang ini kalau dari perspektif komoditi ekonomi komoditinya dari sisi produksinya. Nah, apa yang diterima Riau selama ini? Ya masyarakat perkebun menerima hasilnya. Tapi daerah praktis tidak banyak. Ada beberapa daerah yang dengan perda mengatur. Saya udah lupa kabupaten mana saja dan saya tidak tahu apa itu sudah masih terus berjalan ya. Mereka membebankan semacam pungutan tidak sampai 1% dari harga TBS. Itu yang wajib dikumpulkan oleh para PKS, pabrik kelapa sawit, dari setiap buah yang masuk ke mereka. Itu menjadi pendapatan kabupaten yang mengeluarkan perda itu. Saya tidak tahu apa ini berjalan dengan baik selama ini, karena memang ini sangat spesifik kepada daerah-daerah tertentu, kabupaten tertentu yang berani melakukan. Karena tidak itu semua daerah. Bagi pengusaha kan tuh menjadi cost ya sebenarnya. Ya, bagi petani jadi cost, tapi saya pikir sangat fair, apalagi dengan kondisi sawit, harga sawit sangat bagus waktu itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan belakangan ini makin berkembang tuntutan supaya di Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah itu harusnya dari kelapa sawit ada. Masa sawitnya ada di Riau tapi duitnya semua dimakan sama orang Jakarta. Padahal Jakarta, pemerintah pusat itu praktis tidak berbuat apapun
Karena ini yang sih, punya lokasi sini. Jalan-jalan yang dilalui umumnya jalan-jalan kabupaten ekspornya kota. juga dari sini ya. Ekspornya juga kemudian dari sini. Dumai dan Mungkin lain-lain. yang kita terima ya PBB lah. Tapi PBB. saya tidak tahu berapa signifikan peranan PBB usaha perkebunan Ya, ya. dari yang diterima oleh Satu sisi provinsi. pajak kendaraan juga banyak yang plat non BM ya. Ya bisa saja begitu. Tapi memang banyak. Kita tidak mengatakan tidak ada pengaruhnya terhadap Iya. daerah. Penerimaan daerah cukup besar pengaruh dari Sektor industri kelapa sawitnya. kelapa sawit itu, ekonomi masyarakat juga kan gitu. Kesempatan kerja, melihat dampak Iya. dari satu kegiatan kan tidak bisa hanya dari sisi penerimaan. Tapi kita kembali ke sisi penerimaan daerah. Mengapa ini menarik? Karena jalan yang digunakan banyak jalan-jalan yang dibangun dibiayai oleh APBD. daerah. Ya. Iya kan? Ya. Memang ada yang dibangun dan dibiayai oleh investor. Ya. Ini dulu diwajibkan hanya kepada PTP. Makanya biaya investasi PTP itu selalu lebih Besar, besar ya? dibanding PBS. Karena dia harus bangun infrastruktur dulu ya. Ya, karena diwajibkan. Kalau saya tidak salah itu World Bank dulu kok yang PTP kan banyak dapat dana murah ya, Iya, dari, iya. dari Bank Dunia dulu. Awal-awal tahun 80-an 90-an itu ada di situ kewajiban mereka membangun infrastruktur. Ya Bang, supaya kita lebih big breakdown. Nah, kalau data yang kita peroleh, yang ini berdasarkan data BPS ya, Provinsi Riau itu punya kebun kelapa sawit 2,86 juta hektar. BPS. Data BPS. Itu data BPS dari mana dia ini? Yang paling kompeten Dinas Perkebunan Menteri Pertanian. 2019 Ya. data Menteri Pertanian itu di Riau sudah ada 3,38 juta. 3, hektar. oh ya. Tahun 2019. 2019 Itu data Kementan, ya, official data. Kementerian. Nah, BPS 2 tahun yang lalu merilis Riau itu 2,86 juta. Nah, yang terbaru Satgas Tata Kelola Sawit dari pimpinan Pak Luhut Panjaitan katanya secara nasional kebun sawit di Indonesia ini ada 16 juta hektar lebih. Sementara data yang masuk baru sekitar 14 juta. Nah, Berarti Bang, ada 2 juta yang belum. ada 2 juta selisih yang tidak terdata ataupun belum didata, diverifikasi. Nih Bang Piator, kita katakanlah pakai angka yang BPS 2,86 juta hektar dengan rencana penerimaan DBH kelapa sawit yang sudah dirilis oleh Menteri Keuangan itu total Riau mendapat 392 miliar. Nah, kira-kira ini Bang, hitung-hitungan dan proporsional dan apa ya kita kalau mau kita sebut nilai perbandingan Bang. Oke, jadi gini, saya ngerti maksudnya. Ya. 392 miliar itu angka yang besar untuk daerah-daerah miskin. Ya. Kalau untuk Riau, bandingkan saja 392 dari lebih 20 triliun APBD kabupaten kota plus provinsi. Lebih lah, 30 lebih Bang. Ya itulah, makanya. Jadi sebetulnya insignifikan dari sisi angka. Ya. Kemudian kita lihat mengapa daerah selalu menuntut adanya DBH sawit, Ya. khususnya daerah penghasil. Ya. Karena mereka menyadari sawit ada di daerah saya. Ya. Jalan yang digunakan saya harus pelihara, saya harus bangun, jembatan harus saya bangun. Ya kan? Ya. Diperlukan dana. Dana. Nah, kalau kita bicara dari apa arti 392 itu terhadap kebutuhan pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan, nggak ada arti apa-apa. Bangun satu jembatan besar seperti jembatan Siakin aja kurang. Kurang ya. Ya kan? Betul, Apalagi betul. itu satu provinsi. Iya. Kalau dibagi per daerah, saya perhatikan angka itu, range kita yang paling kecil itu Pekanbaru karena Iya. dia sebagai kota perbatasan sajalah, kan gitu ya. Daerah penghasil tertinggi itu yang dapat DBH 43 miliar itu Inhil. Inhil, Saya ya. tidak tahu Inhil, bagaimana dasar ininya. Ya. Inhil. Kemudian ada Rokan Hilir, ada Bengkalis malah relatif kecil. Ya. Kemudian ada Pelalawan. Tapi oke lah, kita tidak mempersoalkan itu ya. Tapi signifikansi 392 itu dalam konteks hasil dan dampak. Ya. Nggak usah cerita dampak lingkungan dalam artian luas, bos. Ya. Jalan saja, biaya pemeliharaan, cek itu di PU provinsi. Berapa T Untuk biaya pemeliharaan. biaya pemeliharaan, dan itu terkait antara lain dengan intensitas dan frekuensi penggunaan jalan Oleh kendaraan produk sawit. ya.
yang bawa CPO sampai ke Dumai, yang bawa TBS dari kebun ke pabrik, ke rem, ke PKS-nya, dan hal-hal terkait dengan itulah. Jadi saya menghitung-hitung setelah saya dapat data itu ya, provinsi dapat 83 miliar. 3 miliar onde-mande. Ini nanti akan jadi beban buat provinsi ketika menggunakannya. Karena ketentuan kan, setahu saya di SK di PMK Peraturan Menteri Keuangan itu sudah tegas penggunaannya yang terbaru kan. Itu kan sekitar 80% untuk infrastruktur dan terkait, 20% untuk yang lainnya. 20% termasuk biaya A, B, C, D, penyusunan program macam-macam lah. Penunjang lah, istilahnya penunjang. 80% untuk infrastruktur, 80% dari 83 miliar berarti sekitar 66 sekian miliar. Dah memelihara jalan mana lah dia nanti itu. Berarti kan lintas provinsi. Memelihara lintas provinsi. Sesuai dengan kewenangan jalannya ada di mana, tentu di kewenangan Pemprov. Kan jalan itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota. Sekali lagi kita bukan tidak mensyukuri, karena saya selalu berpikir ini sebagai langkah awal. Mungkin nanti akan ada keinginan-keinginan lebih besar. Tapi kalau sekarang mau berbangga, karena saya lihat ada orang-orang kelompok di sini yang berbangga mendapatkan itu. Apa itu sudah dari tahun 2000 kita lakukan kok. Dan ada yang mengklaim itu sebagai perjuangan dia. Ya sudahlah. Karena pas di zaman dia. Karena biasa itu Bang, politik klaim mengklaim itu biasa. Tapi ketika terjadi sesuatu di zaman dia tidak mau bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab ini terjadi. Nah ketika dapat ini itu sudah perjuangan panjang kok. Ini memang soal DBA sawit sudah jadi perbincangan yang lama. Saya terlibat langsung. Dari tahun undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah tahun 1999 itu sudah kita ajukan. Jadi tidak usahlah klaim-klaim, tapi coba ya, 83 kan susah. Kemudian 392 miliar untuk ke seluruh kabupaten kota. Apa yang bisa melakukan? Kalau terperinci tentu susah. Kita sekali lagi bukan tidak mensyukuri, itu tambahan bertambah berapapun. Tapi kalau disebut dari signifikansi angka itu dalam perspektif kebutuhan dan perspektif analisa cost and benefit, kalau kita anggaplah kerusakan ini dan kewajiban membiayai itu sebagai cost yang harus kita tanggung dan benefitnya seperti ini, tidak ada guna. Ya itu aja. 392 miliar dibagi angka saya 3,38 juta. Itu kalau kita rupiahkan berarti daerah ini menikmati hanya 116 ribu rupiah per tahun per hektar. Benar. Nah kalau angka 2,86 juta itu kemarin kita bagi sekitar 153.000 per hektar per tahun. Per hektar per tahun yang diterima mereka melalui DBH kelapa sawit. Lah apa yang mau digunakan? Dari sisi itu tadi ya, kalau pendekatannya cost and benefit, kita asumsikan cost lah ini biaya membangun jalan, membuka isolasi, walaupun itu sebetulnya kan tanggung jawab pemerintah daerah membuka isolasi dari daerah produksi ke pasar. Tapi karena ada hasil dari sini, wajar dong kalau sebagai orang pemerintah, wajar sebetulnya dia menerima sesuatu yang cukup signifikan untuk membiayai kembali, karena pemerintah kan sumber penerimaannya dari pajak daerah, retribusi dan dana bagi hasil. Jadi angka 392 itu kacang goreng. Apalagi ukuran Riau ya. Saya cerita ukuran Riau. Ya. Dapat segitu itu enggak ada apa. Apalagi baru-baru ini BPS kan juga merilis bahwasanya panjang kerusakan jalan provinsi di Riau itu terpanjang, paling besar, paling panjang di Riau secara nasional. Nah, belum lagi kita bicara jalan kabupaten kota. Nah, jadi secara hitung-hitungan tadi cost and benefit tadi. Ya, kalau kita pakai cost and benefit ratio pendekatannya, ya tidak ada guna. Ukuran apa tadi itu Bang? Kacang goreng ya? Ya menurut saya, ya itu aja. APBD kita 30 triliun cuma dapat tambahan 392, itu kan satu berapa ya? 1% ya? 1%. 10% 3 triliun 1%. Ya. Kalau di statistik kan 1% itu insignifikan. Bang Piator, tadi kita sudah bicara dari membandingkan angka 392 miliar itu dari segi cost and benefit, Bang. Bagaimana kalau kita bandingkan lagi Bang dengan dari sisi
environmental cost, dan ya kan kita banyak nih Bang, kita sering langganan karhutlah, biayanya segala macam. Itu gimana Bang lagi hitungannya Bang? Jadi gini, ketika saya di Kadin 2014 ketika terjadi kabut kita ya. Itu kita hitung-hitung dan angka saya itu yang dipakai oleh Bank Dunia biar Anda tahu hebatnya orang Riau nih. Iya. 20 triliun satu tahun. Untuk karhutlah. Karena karhutlah dampak ekonominya. Iya, oh, iya, dampak negatifnya. Iya. Drop 20. Kemudian kalau kita mau pakai pendekatan biaya. Iya. Satu karhutlah satu tahun anggaran itu 400 miliar dikeluarkan. Hanya untuk itu saja. Itu satu. Belum kita cerita resiko banjir. Ini lingkungan ya. Iya. Belum lagi masalah penyakit yang datang kepada anak-anak. Iya. Kan waktu itu luar biasa tingginya angka ISPA. ISPA ya. Makanya ketika orang tidak bersyukur dengan rejim yang sekarang ini, orang Riau ini ketawa saya. Ini udah punya anak kali nggak menikmati. Bukan saya mau memuji Jokowi. Tapi memang sejak Jokowi, periode akhir dari Pak SBY datang ke sini, saya ada. Ya, ya. Saya dengar semua pidatonya, sambutannya. Ya. Apa yang ada? Tidak ada. Action tidak ada. Ya. Begitu masuk ke peralihan ke Pak Jokowi, beliau langsung sangat intens melakukan ini. Kita mulailah menikmati alam. Ya. Ini secara ekonomi ada artinya. Ada kue-kue lah. Iya, ya. Coba bayangkan yang tidak bisa bekerja menjadi sudah leluasa bekerja karena cuaca sudah membaik. Benar. Ya kan? Anak-anak yang tadinya banyak kena ISPA sekarang sudah menurun. Kemudian kalau mau cerita lingkungan, orang-orang lingkungan selalu mengapakan itu di ekonomi lingkungan juga dipelajari kehilangan biodiversity. Ya. Nah, itu yang tidak tergantikan ya. Tidak akan tergantikan. Ya. Nah, persoalannya kan kita memang punya sumber daya, kita punya kebutuhan akan lahan. Ya mau tidak mau kita harus mengolah lahan itu. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengaturnya sedemikian rupa sehingga memang dinikmati maksimal oleh masyarakat. Persoalan di Riau ini kan, persoalan di Indonesia secara umum dari dahulu kala itu masalah fairness. Banyak memang di Riau ini yang dikuasai oleh korporasi kan. Masyarakat ya kecil-kecil. Kalaupun ada yang paling aneh sekarang ini dia menyebut dia petani. Tapi jalan-jalannya ke Amerika, ke sana, ke sini, luasnya 300 hektar, 400 hektar, 800 hektar. Tapi title-nya petani ya? Title-nya petani, ya macam mana lagi lah. Yang penting bukan korporasi, sengaja tidak dibikin PT supaya tidak masuk dalam klasifikasi korporasi. Sehingga kalau ada action hukum legal, menghindari potensi-potensi yang bisa menjerat. Ada yang pakai koperasi, ada yang pakai ini, tapi sesungguhnya menurut saya ya itu hak mereka untuk berkembang. Tapi dari sisi kebijakan pemerintah harusnya bisa lebih bijak menjangkau itu ya. Menjangkau itu. Jadi kalau cerita lingkungan, belum lagi potensi banjir. Riau ini kan daerahnya dataran. Kemudian bancah, rawa. Akan sangat susah mengalirkan. Kalau di perbukitan masih bisa kita alirkan ke bawah. Tapi kalau rawa dia untuk mengalirkannya walaupun dibikin gorong-gorong, dibikin drainase, itu perlu waktu sangat lama. Jadi ketika hujan turun deras, apa itu namanya? Yang kalau banjir itu karena air apa? Curah hujan. Jadi dia tidak segera langsung bisa mengalir mengering gitu kan. Nah, kalau dari sisi itu akan lebih luar biasa lagi. Tapi saya pikir tidak fair kalau kita bicara di situ karena ya gimana ya? Setiap aktivitas ekonomi itu memang berpotensi untuk dampak lingkungannya. Yang paling utama itu aspek keberlanjutan, keseimbangan dan kesinambungannya. Jadi, tapi itu nggak bisa dihitung sebagai apa dalam istilah ekonomi externality itu Bang? Externality cost. Bisa. Kalau di ilmu ekonomi lingkungan itu semua itu sudah ada modelnya. Cuman jarang dijadikan sebagai apa ya? Sebagai satu perbandingan untuk. Nah, itulah yang sekarang sebetulnya sudah ada paradigma baru yang Indonesia saya tidak tahu agak terlambat ya, maklumlah kita ini kan sangat dikuasai dan dipengaruhi oleh para konglomerat oligarki istilah sekarang ini. Itu sebetulnya walaupun saya tidak suka mendengarnya, tapi faktanya seperti itu. Hanya sekelompok kecil orang yang sangat-sangat menguasai dan tanda petik bisa mengontrol seluruh kebijakan-kebijakan strategis yang terkait dengan sumber daya. Karena para konglomerat kita di Indonesia ini banyak sekali yang
berkembang dari ekonomi rente, bukan dari industri. Bukan dari industri. Bukan Ya. dari industri. Itu fakta. Siapapun yang datang memprotes itu kita bisa jelaskan dengan angka-angka. Ya. Jadi itulah saya bilang harusnya ya adalah perhatian khusus kembali ke dana sawit tadi. Ya. Saya berharap sekali dana yang diterima itu ya bisalah menambah kemampuan keuangan daerah-daerah untuk mempercepatlah perbaikan infrastruktur. Terutama yang kondisinya kritis sekarang ini banyak ya. Bukan hanya banyak lagi Ya. Pak. Jangankan jalan sawit Pak. Jalan mobil Mercedes pun sudah rusak. Iya. Jangan cerita Pekanbaru karena nggak banyak dilewati lagi. Iya. Jadi pergi ke Siak, dekat-dekat aja, pergi ke Kampar. Saya kadang-kadang kasihan Riau kami ini kaya raya, tapi daerah-daerah yang bisa ditempuh itu jauh lebih lancar, lebih bagus di Sumatera Barat. Iya. Bang Piator, kita ini sudah mau sampai ke penghujung Bang. Nah, kira-kira Bang, ini kan regulasinya sudah keluar. Dan ya kita sendiri sebenarnya belum secara detail ya mengupas sehingga bisa keluar angka-angka seperti ini. Tapi kalau kita baca rujukannya peraturan pemerintah 38 2023 PMK 39 2023 Ya. sini jelas bahwasanya bea kelapa sawit ini berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor. Kemudian juga angkanya tadi 4% yang dialokasikan. Minimal disebut minimal. di PMK itu Di PMK dan di PP disebut itu minimal 4%. Minimal 4% dari bea ekspor dan pungutan ekspor tadi. Nah Bang, ada nggak Bang kira-kira ada upaya lain ya untuk tadi bisa lebih meningkatkan jumlah DBA kelapa sawit, atau apa yang bisa dilakukan oleh Pemda Riau selaku provinsi yang paling banyak kebun kelapa sawitnya? Persoalannya mau ndak Pemda itu mendengar, sudah banyak Ya. dari dulu masukan. Ya. Saya udah bilang ndak ada gunanya DBH ini dari sisi apa? Ya. Keuangan daerah. Kenapa? Karena DBH kan dana bagi hasil. Ya. Jadi hasil-hasil yang diterima oleh pemerintah Ya. itu yang dibagikan. Dan ada satu hal yang masih agak rancu juga itu. Ya. Pungutan ekspor kita itu untuk sawit itu sudah dipercayakan kepada Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit, BPDPKS. BPDB Kelapa Sawit. Ya. Nah, tetapi di PMK itu dimasukkan. Masuk lagi ya. Jadi dimasukkan dari situ. Ya. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengaturnya. Saya tidak mau mengkritik, saya hanya mau bertanya saja. Ya. Itu kan sudah dikelola oleh BLU. Ya. Betul. Kalau sudah dikelola oleh BLU, berarti BPD itu mempunyai independensi, dan setahu saya mereka sudah banyak program. Ada yang dana reboisasi, dana Peremajaan ini, sawit dana rakyat. ini, ya kan? Macam-macam kan? Mereka sudah Hilirisasi, keluarkan. ya. Ya. Terus kenapa begini? Dulu Ya. ini yang harus diingat. Pungutan ekspor dilakukan untuk menjadi disinsentif ekspor Ya. bahan mentah, untuk mendorong hilirisasi sampai ke hilirnya. Ya. Bukan hanya seperti sekarang minyak goreng, bahan minyak goreng lah dan macam-macam. Itu hanya kalau saya tidak salah hanya sekitar 24 jenis produk yang terklasifikasi sudah di kelapa sawit dan turunannya. Itu sudah termasuk kernel, sudah termasuk tankos. Jadi 24. Sementara negara lain sudah 100-an, Malaysia itu sudah 100-an. Mereka sudah sampai ke kosmetiknya, sudah sampai ke vitaminnya. Yang paling hilirnya lah. Ya, paling hilirnya. Itu yang saya bilang. Kenapa itu tidak dilakukan dari dulu? Yang saya alami langsung sejak tahun 2000 itu oleh Pak Saleh sudah didengungkan, sudah kita dorong terus. Sampai hari ini apa? Tidak ada. Di Riau paling hilirisasi cuman biodiesel ya? Ya, biodiesel pun dilakukan karena insentif banyak penipu di situ. Iya, Wilmar segala macam itu justru mereka perusahaan-perusahaan yang besar yang mendapatkan banyak dana karena hilirisasi. karena investasinya kan besar, itu ratus miliar kan. Ketika kami kunjungan ke biodiesel Pak Martias itu yang dulu masih di Wilmar Group di kawasan industrinya, sebelum dia punya kawasan industri sendiri. Itu investasi awalnya sampai 480 miliar. Jadi tidak banyak. Oke lah, sampai cerita di situ yang tadi ini kan.
seharusnya gitu pemerintah Indonesia itu mendorong secepat mungkin hilirisasi itu sejauh mungkin, karena itu akan memberikan nilai tambah yang besar. Dan memang arah kebijakan kita kan sebetulnya di situ. Benar, ya. Bukan mendorong ekspor CPO. Ya berkali-kali kan Pak Jokowi selalu hilirisasi. Kan baru-baru ini aja. Dari dulu sebetulnya kan arahnya ke situ. Tapi kenapa tidak ada upaya yang konkret, serius? Saya sudah bercerita dengan kawan-kawan. Selama saya masih aktif di Kadin, banyak hanya cerita karena saya tidak punya rekomendasi pemikiran lah Bang. Memberikan pemikiran. Kok kayaknya kita itu kayak di redam di apa begitu, lu nggak bisa banyak bergerak gitu. Setelah saya pelajari, saya amati, ya rupanya begitulah tatanan ekonomi dunia ini. Itu tahu yang terjadi. Namanya aja Indonesia yang besar begini, kita mengaku negara besar. Kapasitas perbankan kita seperti apa? Jadi ketika mau mengembangkan sawit ini, harusnya dilihat dari perspektif ekosistem kelapa sawit. Lahannya di situ, teknologinya di situ, keuangannya di situ, SDM-nya di situ. Nah, apa yang sudah terjadi sekarang? Tidak ada masyarakat kita hanya mengerjakan berdasarkan pengetahuan begitu-begitu saja. Udah tuh jual TBS-nya, dikembangkanlah minyak goreng. Nah, jadi itu yang saya bilang, ada tidak keseriusan. Ini yang saya lihat tidak ada, kok insentif tidak diberikan ke situ gitu. Kenapa tidak aturan-aturan itu diatur sedemikian rupa? Misalnya nih, kalau ada datang investor, bukan hanya mau bangun PKS, bukan hanya mau bangun itu minyak goreng, tetapi hilirisasi. Untuk hilirisasi apa? Secara bisnis perlu kepastian stok. Kenapa tidak dibangun pusat logistik? Ya kan, dibangun pusat logistik yang bisa menjamin ketersediaan CPO kepada para industrialis yang melakukan industri hilir, produk-produk hilir ini. Nah sekarang siapa yang mau? Harga kita aja masih tergantung Malaysia. Indonesia itu jangan salah, belum jadi price maker, masih jadi price taker. Lebih kuat Malaysia, Amsterdam, Malaysia. Ini yang paling baik sekarang China. Industri hilir di China berkembang, kelapa sawitnya tidak ada. CPO-nya dari Indonesia dan dari berbagai negara lain. Dan jangan salah, Afrika sekarang sudah sangat gencar. Kalau itu dilakukan nanti bisa harga pindah ke sana harga porosnya bisa mereka yang lebih atur. Sekarang Indonesia sudah ingin menjadi price maker. Ada pertemuan dengan Malaysia kemarin. Kalau hilirisasi tidak dilakukan dengan serius, industrialisasi dari hilirisasi industri kelapa sawit, jangan harap Anda bisa jadi price maker. Malaysia bisa karena dia tidak tergantung sepenuhnya dengan pasar internasional. Lu nggak mau beli di sana nggak apa-apa, saya punya industri di sini, ada pusat logistik saya di sini. Tidak seperti kita di Indonesia Jadi Riau, karena kembali ke Riau, pikirkanlah sesuatu untuk mendapatkan dari kelapa sawit ini. Cari justifikasinya, cari latar belakang, dasar-dasar hukumnya, sehingga bisa ada satu produk perundang-undangan daerah yang bisa memberikan. Kalau kelapa sawit dengan kondisi sekarang dan ke depan, yakin saya masyarakat tidak akan keberatan. Cukup besar kok, 33 tambah 80 sekian. 118 sampai 120-an dolar per ton itu bea luaran, termasuk pungutan ekspor tadi sama bea keluar. Dulu kita sebut itu bea luaran. Dulu kan pajak ekspor. Jadi pajak ekspor dinolkan, dilakukanlah pungutan ekspor. Yang dipungut oleh BPBD KS. Tapi masih ternyata oleh Menteri Keuangan, kalau saya lihat PMK itu masih dianggap itu sebagai penerimaan negara. BPH tadi karena melalui mekanisme APBN. Benar. Jadi agak rancu juga posisi BPD BKS KS ini dari perspektif keuangan negara. Biasanya kalau sudah BL itu dia keluar, dia apakan sendiri. Hanya laporannya masuk ke sini. Jadi dia punya keleluasan untuk menggunakan dengan pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme yang diatur. Kalau ini mereka harus menyetor ternyata ke Menteri Keuangan. Dan dari situlah dana 4% tadi. Baik, GT Mania. Saya bersama Bang Piatur sudah mengupas beberapa segi-segi mungkin yang sangat bermanfaat menjadi diskursus pembicaraan kita tentang DBH kelapa sawit ini, khususnya yang terjadi di Provinsi Riau. Dan tadi kita sudah sampai pada barangkali kita tidak ingin menyimpulkan bahwasanya DBH sebesar 392 miliar dari DBH sumber daya alam kelapa sawit tadi patut kita syukuri sebagai berkah.
tetapi memang secara signifikansinya terhadap ekonomi, apalagi untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur yang ada di Riau ini belum cukup rasional. Terima kasih telah mengikuti perbincangan kami dan semoga apa yang telah kita bicarakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya, Bang.